Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila Sarapati. NIM saya 2403060084. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein. Khususnya ada 5 proses penting dalam metabolisme ini. Yang pertama ada reaksi transaminasi, ada deaminasi oksidatif dan non-oksidatif, ada sintesis urea, sintesis asam amino, dan yang terakhir ada sintesis heme. Kita masuk proses pertama, yaitu proses reaksi transaminasi, yaitu proses pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam alfa keto. Reaksi ini penting untuk pembentukan asam amino non-esensial. Contohnya adalah pemindahan gugus amino dari alanin ke alfa ketoglutarat yang menghasilkan pirufat dan glutamat. Proses ini dikatalisis oleh enzim transaminase seperti ALT dan juga AST. Jika reaksi ini terganggu, maka metabolisme nitrogen juga akan terganggu dan dapat memengaruhi fungsi hati dan keseimbangan asam amino dalam tubuh. Selanjutnya kita masuk ke proses reaksi deaminasi oksidatif dan non-oksidatif. Proses ini adalah pelepasan gugus amino dari asam amino. Pada deaminasi oksidatif, glutamat melepaskan gugus amino menjadi amonia dan asam alfa keto, disertai dengan pembentukan NADH atau NADPH. Enzim yang berperan di sini adalah enzim glutamat dehidrogenase, glutamat dehidrogenase. Sedangkan pada deaminasi non-oksidatif, pelepasan gugus amino terjadi tanpa reaksi redoks. Contohnya itu pada serin dehidratase. Jika proses ini terganggu, maka amonia akan menumpuk dalam tubuh dan dapat menyebabkan hiperamonemia atau yang disebut juga dengan kondisi yang berbahaya bagi sistem saraf. Selanjutnya, kita masuk ke proses sintesis urea atau siklus urea. Proses ini berlangsung di hati dan berfungsi untuk membuang kelebihan nitrogen dalam bentuk urea, amonia, dan karbon dioksida membentuk karbamoil fosfat yang masuk ke siklus urea dan melalui beberapa tahap dengan bantuan enzim seperti karbamoil fosfat sintase 1 yang hasil akhirnya adalah urea yang akan dikeluarkan melalui urin. Jika proses ini terganggu, maka amonia akan terakumulasi dan menyebabkan gangguan metabolik berat seperti ensefalopati. Selanjutnya kita masuk ke sintesis asam amino. Dalam proses ini, tubuh dapat mensintesis asam amino non-esensial melalui transaminasi atau amoniasi langsung. Misalnya, glutamat dapat memberikan gugus aminonya pada pirufat untuk membentuk alanin. Enzim yang berperan di sini yaitu transaminase dan glutamat dehidrogenase. Jika sintesis ini tidak berjalan dengan baik, maka tubuh bisa mengalami kekurangan protein penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Selanjutnya yang terakhir yaitu sintesis heme. Sintesis heme adalah komponen penting dari hemoglobin. Sintesis heme dimulai dengan reaksi antara succinyl-CoA dan glisin yang dikatalisis oleh ALA sintetase. Menghasilkan ALA, reaksi selanjutnya terjadi di sitoplasma dan mitokondria hingga membentuk heme dengan bantuan enzim perokelatase yang menambahkan ion besi ke protoporfirin 9. Gangguan dalam proses ini dapat menyebabkan porfiria atau anemia tergantung tahap yang terganggu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.